upacara hari lahirnya Pancasila dimulai. Pemimpin upacara menyiapkan barisan. Yo! Dan penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pada pengikut upacara. Baik, dan laporan pemimpin upacara. Lapor peringatan hari lahir Pancasila yang ke-77. Siap! Laksanakan! Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh Dewan Kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh Dewan Kebijaksanaan dalam permusyawaratan berkelanjutan. Dalam permusyawaratan berkelanjutan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyanyikan lagu Pancasila. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Prosesi gelap kelapa yang akan disampaikan atau dibawakan oleh Abah Yusuf Bahtiar.
Sampurasun. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Maklumat hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2022 di Gedung Merdeka, Bandung. 1. Tetap setia pada Pancasila sebagai satu-satunya ideologi bangsa. 2. Menolak keras ideologi lain seperti khilafah, apalagi komunis dan lain-lain yang mengarah pada sekularitas yang akan menghancurkan keutuhan NKRI. 3. Kembali kepada jati diri bangsa yang berbudaya, budaya asli Nusantara, bersatu, bersama, bersaudara sebagai sesama anak bangsa yang tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, golongan dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila jaya, NKRI ada. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah. Penyerahan amanat.
bagi seluruh bangsa Indonesia. Semoga bangsa Indonesia semakin jaya, semakin makmur, rukun, adil bagi seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Kami wajah tua sama rogo ina satu mati bahwa tak ayo suci jika bahwa aku wajah nasi sancang dapat saya serta bersama wajah ayu wajah Tuhan segala. Kami mulai merayakan memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kami serahkan negara kami Republik Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan campur tangan untuk segala perkara yang terjadi di bumi Indonesia ini. Kau telah mengangkat pandemi dari negara kami dan saat ini kami mengucap syukur. NKRI harga mati bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan puji syukur dan terima kasih kami hanya kehadirat-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Wa ali Muhammad. Duhai Sang Maha Cinta, hari ini Engkau telah berbisik mesra kepada hamba-hamba yang ada di depan Gedung Merdeka. Bisikan adalah angka-angka yang akan membimbing hamba-hambamu ini untuk menikmati merdeka. Tanggal 1 berbisik kepada kami, maknanya agar kami bersatu, apapun agamanya, apapun bangsanya, apapun sukunya. 7 artinya dalam keseharian kami harus senantiasa bersatu padu dalam irama cinta. Duhai Sang Maha Cinta, satukanlah kami dengan 7 huruf merdeka, merdeka di dalam menjalankan Pancasila. Duhai Sang Maha Cinta, bimbinglah hamba-hamba ini senantiasa saling cinta. Cabutlah dari bangsa ini gulma-gulma intoleran dan tanamkan kepada bangsa dan generasi kami bunga-bunga cinta. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk para pejuang, nenek moyang kita yang telah berjuang, apapun sukunya, apapun agamanya, mengheningkan cipta. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara Hari Kelahiran Pancasila yang ke-77 tahun 2022 telah selesai. Balik ke depan. Acara ini ditutup, ada penandatanganan berupa spanduk yang ada di belakang. Warahmatullahi, saya dari media Bidik News Nusantara dan saya juga tergabung di suatu organisasi dan di mana tupoksi kita sebagai orang media tahu bagaimana tupoksi kita untuk mengangkat berita di kalangan masyarakat yang berpendidikan. Saat ini kami sangat kagum dan kami tahu Bapak Irjen, maaf ya Pak, Purnawirawan Anton Carlyan adalah mantan Kapolda Jawa Barat, dan saat ini kami banyak mendengar dan berita-berita tentang kontribusi beliau ke kebudayaan. Kami sangat bangga, artinya kebenekaan itu berjalan di tengah-tengah masyarakat. Satu pertanyaan Pak saat ini saya ajukan untuk Bapak, untuk mengatasi hal-hal yang di masyarakat yang saat ini beredar, banyak yang kita lakukan
dan banyak sebagai viral di media sosial untuk membenci suatu ras atau apapun itu, apa tindakan Bapak untuk selanjutnya untuk kaum pemuda dan kami sebagai media bisa kami angkat beritanya Pak? Izin Pak, itu aja Pak Herceg. Baik, terima kasih. Apapun juga sebuah nilai yang didasari kebencian bukanlah sebuah nilai. Sebuah agama yang didasari dengan kebencian bukan juga agama. Untuk itu, rekan-rekan seluruh masyarakat Indonesia, para generasi muda, apabila ada satu kelompok, satu agama, satu ajaran, satu nilai yang mengajarkan tentang kebencian, itu jelas bukan agama. Karena semua agama pun juga mengajarkan kasih sayang. Nasrani mengajarkan tentang bagaimana cinta kasih. Muslim bagaimana mengajarkan tentang Rahman dan Rahim, yang maha pengasih, yang lagi maha penyayang, bukan yang maha pembenci dan maha penghujat. Maka untuk itu, agar diwaspadai, justru dengan saling menghujat akan terjadi pepecahan, dan dengan terjadinya pepecahan itu akan mengakibatkan Indonesia runtuh. Maka dari itu saya mohon kepada seluruh rekan-rekan agar eratkan kembali tali persaudaraan, eratkan kembali tali silaturahmi, karena sekarang silaturahmi kebersamaan merupakan sesuatu yang mahal, terutama di era WA ini, di era digital ini. Kita kadang-kadang bersama, tapi sementara kita sendiri, masih sendiri, sibuk dengan WA, sibuk dengan HP, sibuk dengan iPad, padahal di hadapan kita banyak kawan-kawan. Untuk itu saya mohon kebersamaan ini mari kita jalin kembali, mari kita utuhkan kembali, mari kita jahit kembali, karena kekuatan itu sesungguhnya ada di dalam kebersamaan. Al-Ittihadu Watun. Kenapa kita bangsa Indonesia sampai bisa dikuasai oleh koloni asing sampai 450 tahun? Karena tidak bersatu, karena sporadis, berjuang sendiri-sendiri. Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah, Sultan Hasanuddin di Makassar, Imam Bonjol di Sumatera, kemudian di Maluku dan lain-lain. Tetapi ketika kita menyatakan satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air, 1928 Indonesia bersatu, hanya 17 tahun Indonesia merdeka. Itulah kekuatan kebersamaan dan itulah kekuatan persatuan. Dan untuk itu pun juga telah dicantumkan, telah dinyelar, telah dipatenkan dalam sila ketiga Pancasila. Bahkan di awal kelahiran Pancasila, sila persatuan itu asalnya menjadi sila yang pertama, tetapi pada periode berikutnya menjadi yang ketiga, di mana yang pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi intinya sekarang mari kita bersatu, mari kita bersama, mari kita bersaudara sesama anak bangsa. Terima kasih. Yang lainnya, media yang lain, silakan sebutkan nama media bila mana ada yang mau disampaikan. Sebutkan nama media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dari Media Digital Informasi dan MP2 Update. Izin Pak Jenderal, mungkin dengan adanya kegiatan hari ini, apa yang bisa Pak Jenderal harapkan dan bisa Pak Jenderal sampaikan buat organisasi kemasyarakatan yang pada hari ini memang ada gitu. Jadi apa kira-kira peran serta nih yang bisa harapkan buat dari Pak Jenderal buat organisasi kemasyarakatan? Baik, saya tim kami ini hari ini tolong dicatat ya, ini peristiwa bersejarah ya, walaupun sudah banyak yang bisa mengadakan upacara-upacara seperti ini, tapi ini peristiwa bersejarah karena inisiatif Abah di sini mengadakan upacara hari kesaktian hari lahirnya Pancasila di depan museum ya, Museum Gedung Merdeka.
konferensi Asia Afrika pertama dilaksanakan di sini. Ini nanti oke. Nama saya Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Junius Ruben Tobing. Saya kelahiran Ciamis. Tapi mah orang Ciamis, oi, punten. Ibu saya orang Bandung. Apalagi jelas. Makanya lanjut. Jadi begini, hari ini kita mengobarkan semangat persatuan dan kesatuan ke-Indonesiaan yang merupakan apa? Pusat kekuatan bangsa ini. Tidak ada pusat kekuatan bangsa lain di sini. Sekarang ini era informasi, era membuat kita berkelahi. Yang mana oak, yang mana tidak jelas. Ya, tapi kita sebagai anak bangsa di sini, bagaimana tadi sekali ada saya jawab tujuan kita di sini. Tujuan kita ini sama dengan tujuan negara ini didirikan. Keutuhan apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap tegak. Kemudian keutuhan jati diri bangsa Pancasilais dan setia kepada apa? Amanat pembukaan Undang-Undang 45. Kita harus setia tanpa akhir. Ya, kita harus punya semangat seperti yang disampaikan oleh Pak Hairul tadi. Semangat persatuan dan kesatuan. Tapi yang penting apa? Bersemangat untuk bersatu. Visi nasional jelas di pembukaan. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kita sudah merdeka, tapi belum bersatu. Ya, catat ini. Kita tidak ada ideologi lain di bumi persada Nusantara ini. Dari Aceh sampai Papua, dari Miangas sampai Pulau Rote, satu-satunya ideologi dan dasar negara yaitu Pancasila. Dan satunya amanat pembukaan konstitusi yang tidak boleh dirubah-rubah, yaitu apa? Undang-Undang Dasar 1945, landasan konstitusional. Tidak ada yang lain, tidak khilafah, tidak komunis, tidak kapitalis, tidak semuanya. Kecuali yang satu itu, katakan tidak kepada yang lain. Kecuali apa? Setia kepada Pancasila tanpa akhir. Pancasila jaya! Pancasila jaya! Itulah mungkin bisa menjawab kedua pertanyaan Anda. Siap. Ya, terima kasih. Terima kasih Jenderal. Selanjutnya barangkali ya di belakang ada media lain. Silakan. Dari mana? Tapi nggak bisa 2 kali, Pak ya? Nggak bisa, satu Oh, iya. kali. Soalnya Karena sering saya nonton itu Bapak ini sama Bapak Udah, Muhammad. tidak. Oke, selanjutnya dari Mantan media. Kapolda. Ya, lanjut dilanjut. Satu media. Assalamualaikum. Selamat siang. Mungkin perkenalkan nama saya Armanda. Saya dari Sakti Mediani. Ini cuma kilas balik. Mungkin ada jawaban dari Bapak. Kita lihat faktor Pilkada Jakarta 2017 kemarin. Itu menjadi penanda munculnya populisme kanan yang dalam kadar tertentu itu cukup ekstrim, Pak. Jadi kelompok seperti ini sering mengkapitalisasi sentimen agama sebagai basis propaganda politik. Garis demarkasi yang dibangun sangat tegas, bagian kita atau bagian mereka, teman atau musuh dalam melihat persoalan. Soalnya begini Pak, kelompok populisme yang begini memanfaatkan lebarnya ruang demokratisasi dan rapuhnya silent majority Pak. Pada saat bersamaan, kelompok populisme ini menjadi ruang-ruang kosong, panggung perlawanan terhadap kekuasaan yang selama ini dimainkan oleh kalangan civil society. Pertanyaannya Pak, demi sebagai langkah preventif dari hari lahirnya Pancasila ini, bagaimana upaya Bapak untuk mengantisipasi kelompok-kelompok yang intoleran ke depan, khususnya jelang pesta demokrasi 2024 mendatang Pak? Saya kira itu. Terima kasih. Sentimen kapitalis sekuler, apalagi kesemangat agama, saya kira itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karena Pancasila ini dalam ketuhanan yang Maha Esa bukan sebuah nilai agama kepunyaan Muslim, bukan kepunyaan Nasrani, bukan juga kepunyaan Buddha, tapi ketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Memang dogma-dogma agama yang dijual di beberapa negara, terutama di Timur Tengah, telah berhasil menipu atau ya istilahnya memanipulasi masyarakat, di mana di Timur Tengah salah satu
keadilan dan kesejahteraan konon katanya adalah dengan solusi khilafah. Kita belajar sejarah, tapi kita tidak pernah belajar dari sejarah. Negara mana yang merupakan sebuah solusi khilafah yang menjadi pilot project bahwa negara tersebut menjadi adil dan makmur. Kenyataannya kita lihat banyak di YouTube juga. Libya pada zaman Muammar Gaddafi melahirkan gratis, sekolah gratis, kesehatan gratis, air gratis, listrik gratis. Kemudian rakyatnya dihasut dengan solusi dogma-dogma agama. Apa yang terjadi? Bukannya tata tentrem kertara harja, tetapi malah apa? Rusuh dan makin miskin. Jadi mohon di sini rakyat Indonesia, khususnya para intelektual, para pemuda, agar sadar. Mari kita belajar dari sejarah. Kita bisa kehilangan kekasih, kita bisa kehilangan rumah, kita bisa kehilangan istri. Tetapi kalau kita kehilangan negara, siapa yang bisa menggantikan? Apakah kita pasti akan diterima kalau dideportasi ke Brunei? Apakah kita bisa diterima kalau dideportasi ke Malaysia? Justru jangan sampai kita merasa memiliki setelah kehilangan seperti terjadi di Timur Tengah. Dan hal ini pernah diingatkan oleh salah seorang ulama dan cendekiawan dari Libanon, yaitu Syekh Fadi Alamidin, ketika kami mengadakan seminar Islam Internasional. Saya ditepuk-tepuk dan beliau berpesan. Apa pesannya? Sebuah pesan yang tidak pernah saya dapatkan dari siapapun juga, termasuk dari ulama besar di Indonesia. Apa pesan beliau kepada saya waktu itu di Kapolri? Titip Indonesia. Bayangkan, orang asing menitipkan Indonesia. Saya tanya kepada Syekh, kenapa saya titip Indonesia? Saya cinta Indonesia. Saya tidak ingin Indonesia seperti negeri kami di Timur Tengah yang hancur, lebur, dan menjadi negara miskin. Saya di sini bersama 50 orang ulama dan cendekiawan untuk mengingatkan bangsa Indonesia agar jangan terjebak seperti negara kami yang sudah hancur. Negara India, negara Afghanistan, negara Suriah, dan negara-negara lain. Itulah mungkin kampanye yang berdasarkan dogma-dogma sekuler. Mohon maaf, bukan semata-mata agama. Mereka sama sekali bukan untuk siar agama, tetapi hanya untuk kekuasaan belaka. Dimanapun juga seperti yang terjadi di Timur Tengah, tidak ada siar Islam. Yang jelas apa? Sumber daya alam mereka dikuasai oleh asing. Bahkan presiden mereka menjadi presiden boneka. Kekayaan alam mereka menjadi bancakan negara-negara kaya. Itulah yang terjadi di negara Timur Tengah. Mari kita bercermin pada kaca yang utuh, jangan bercermin pada kaca yang Baik, saya tambahkan ya. Baik, tadi menjawab pertanyaan Anda ya. Kalian ini pemuda generasi penerus bangsa. Kalian sudah bersumpah satu nusa, satu bangsa, satu apa? Bahasa persatuan. Bukan satu agama. Ingat itu. Ya, yang kedua, kalau sekarang kamu harus menyebarkan juga, jangan ayat dia dua ayat. Kalau ayat dia dua ayat, kita jadi mayat. Catat itu. Ya. Ingat, yang ketiga, hati-hati ya, hati-hati. Ya. Kita ini sekarang dibawa ke konflik paradigma dan terminologi. Ada mayoritas, ada minoritas, ada pribumi dan non pribumi, macam-macam lah. Itu kita digiring untuk menjadi mayat.
tadi ngomong sama saya pagi-pagi, nggak ada itu mayoritas minoritas. Ya, toleransi, tahu maknanya toleransi nggak? Saling menghargai, bukan toleransi memaksakan kehendaknya. Bukan minoritas dipaksa menurutinya mayoritas. Negara ini bukan negara mayoritas. Negara siapa? Negara yang disampaikan Pak Irul tadi. Semua suku ada di sini. Semua agama ada di sini. Agama dan kepercayaan paling banyak di negara kita, bumi persada Nusantara ini. Kepercayaan aja lebih dari 100. Ya, walaupun agama yang disahkan 6, tapi kepercayaan lebih dari 100. Kamu cek saja. Jadi sekarang apa tugas kalian? Kampanyekan itu. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa persatuan. Bukan satu agama. Agama tidak bisa. Catat lagi yang ketiga. Agama tidak bisa mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri dari sekian suku bangsa, sekian suku adat istiadat, sekian suku banyak agama, ya, ras dan golongan. Lihat, kekuatan bangsa Indonesia bukan di senjatanya, tapi di apa? Kekuatan sosial budaya. Makanya hari ini hadir para pakar budaya. Semua yang ada. Indonesia ini ada karena budaya. Bukan karena kekuatan militer, tidak. Bukan kekuatan agama. Semua kita mengorbankan jiwa kita. Lihat para founding fathers. Tulang-tulangnya sudah berserakan di mana-mana. Darahnya sudah berceceran di mana-mana. Sudah mengorbankan apa? Harta yang paling berharga apa? Jiwa dan raganya untuk merebut kemerdekaan. Kita mengisi kemerdekaan. Kita mengisi kemerdekaan dengan adu-adu ayat. Mau jadi mayat bangsa ini. Makanya kalian wartawan ya, tolong kalian tuangkan nol. Kalau kami tempatkan kalian di sebelah sisi saya, kami jadi besar. Tapi kalau kalian memperkecil, kami jadi kecil. Demikian juga bangsa ini. Ingat ya, pusat kekuatan bangsa ini bukan di senjatanya, tapi apa? Semangat persatuan dan kesatuan ke-Indonesiaan, bukan kapitalis. Ya, ingat ini, catat. Kalian jangan nanti nggak sampai. Sebarkan nih, inilah tugas kalian. Viralkan. Ingat, kita sudah merdeka, tapi belum bersatu. Kenapa? Merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kenapa bukan berdaulat dulu, tapi bersatu dulu baru kita bisa berdaulat. Kalau sudah kita bersatu berdaulat, baru kita adil dan makmur. Jangan seperti mereka hanya memikirkan kemakmuran. Tidak mungkin ada adil. Yang makmur tidak akan mungkin yang miskin ini mau jadi makmur. Tidak, bohong. Catat itu ya. Ini catat itu. Yang ketiga, ya, sebarkan utuh jati dari diri bangsa ini. Hanya Pancasila. Setiap tanpa akhir, walaupun mayat di kandung badan. Hanya Pancasila. Jelas. Sebarkan. Kami di sini. Pancasila! Pancasila jaya! Hati-hati dengan politikus. Oke. Silakan Pak. Jenderal Budi Setiawan. Untuk luar biasa juga dari para musuh kita, senior kita, jawabannya sangat lengkap, bahkan semangatnya luar biasa. Jadi tadi saya menambahkan, ya, hari ini adalah kelahiran Pancasila 1 Juni. Tapi izin dulu Pak, bisa sebut nama dan mantan guru dari mana Pak? Biar kami tahu Pak. Jadi profil Bapak bisa kita tahu. Jadi saya Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Haji Budi Setiawan. Ya, beliau kan lancar, mantan Kadif Humas, mantan Kapolda, saya sebagai Karung Multimedianya. Mantap. Di Garda Dunia ini. Jadi hari ini 1 Juni merupakan kelahiran Pancasila. Saya salut dan bangga dan apresiasi serta terharu kepada organisasi setia kita Pancasila, yaitu menginisiasi daripada tokoh agama, tokoh bangsa dan suku, serta budaya-budaya dapat disatukan dengan kita lihat sendiri, dengan ceria, dengan semangat, dengan gembira. Kita sangat bangga
seperti tadi mungkin Bapak Tobi juga mengharapkan seperti itu. Nah, kita generasi muda-muda ini seperti itu ya. Jadi kita sepakat bahwa Pancasila merupakan landasan pergerakan kita, kehidupan kita, apapun kehidupan kita, baik itu mungkin budaya, baik itu mungkin sosial, baik itu kegiatan lain ya. Tetap kita harus menginjak dan berdasarkan berlandaskan Pancasila. Tidak boleh menyimpang dari itu. Kita semua yang wajib menjaganya, tanpa kecuali kita harus wajib menjaganya daripada Pancasila ini ya. Terus tadi mungkin disampaikan juga pertanyaan bagaimana dengan media sosial, dengan mungkin kalau hoax, hujatan dan segala macam ya. Jadi kita mengharapkan untuk menjaga media sosial ini, kita hidupkan kembali budaya-budaya kita. Kita hidupkan kembali perfilman-perfilman pendek kita. Kalau saya lagi kecil, saya mungkin dengerin wayang di radio, itu sampai sekarang masih ingat. Begitu juga kadang-kadang saya menonton langsung. Nah, saya minta dengan budaya-budaya tadi segala macam kita hidupkan kembali sehingga anak-anak kita kalau nonton YouTube, nonton di medsos itu bukan hujatan dan kebencian atau film-film yang negatif semua. Kita jejelin, kita lemparkan budaya-budaya kita, banyak kesenian, suku bangsa di Indonesia itu sangat banyak. Jadi kita jangan begitu buka hujatan, celaan, segala macam. Tapi anak-anak kita bahkan kita sendiri, ini ada ini ada budaya gini, ini ada kegiatan. Nah, saya mungkin mengharapkan ini juga kata tadi mungkin supaya dipiralkan sudah ini. Jadi kita hidupkan kembali, jangan terlena. Ya. Budaya-budaya kita itu lebih sangat pepatah semua, apalagi pewayangan, sandiwara sangat pepatah. Mungkin kalau film-film ini apa hujatan lupa, begitu juga film pendek. Ya, saya titip itu. Jadi sekali lagi Pancasila bukan landasan, semua pergerakan tindakan kita harus berdasarkan Pancasila dan hidupkan kembali budaya lewat media sosial. Terima kasih. Oke, terima kasih Jenderal. Satu lagi. Kalau semua yang merasa berjiwa Pancasila hadir di tempat ini. Semangat itu yang penting, maupun nanti. Mohon supaya semua mendengarkan ini, karena tidak akan dilakukan ini di mana-mana kecuali ini. Hari ini adalah hari yang bersejarah. Kita merayakan hari kelahiran Pancasila. Tepat di gedung Merdeka, di Jalan Asia Afrika, di mana konferensi Asia Afrika pertama kali dilaksanakan. Kita ingin menyampaikan orasi ini biar didengarkan seluruh bangsa, bukan hanya bangsa Indonesia, tapi seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Nah, untuk itu saya mohon dengan sangat dengarkanlah baik-baik dan jangan hanya mendengarkan saja, karena ini yang harus kita laksanakan nanti di kemudian. Temanya adalah Pancasila adalah kekuatan dan senjata negeriku untuk menghadapi setiap ancaman, hambatan, tantangan dan gangguan yang menghancurkan keutuhan bangsa ini. Bayangkan
Tuhan bangsaku dan senjata negeriku. Kita mampu menghadapi setiap ancaman apapun bentuknya. Hai bangsaku yang ada di sana, yang hidupnya di gunung, di pantai, di desa, di kota, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Semua kita bersaudara, semua kita dalam batin yang sama, satu rasa dalam bahagia. Sementara kebahagiaan itu ada di hatiku, ingin rasanya membagi kebahagiaan ini denganmu, seluruh anak bangsa, saudara dan saudariku yang ada di sana. Ceritakanlah penderitaanmu, kami ingin turut serta merasakannya. Kita semua sama dalam pangkuan Ibu Pertiwi. Mata kita memang tidak dapat jauh melihat, namun hati kita ini dapat merasakan bahwa kita semua sama, satu rasa dalam penderitaan dan satu rasa dalam kebahagiaan. Kita adalah piranti yang ada di dalam simfoni. Kita seperti melodi yang selalu membuat harmoni. Kita adalah saudara, selalu satu dalam cinta. Kita adalah harapan dan impian masa depan bangsa. Kita anak Indonesia bersatu padu untuk Indonesia. Kita anak Indonesia melangkah maju untuk Indonesia. Mari kita saling berpegangan, mari kita menyatukan rasa, mari kita berkarya yang nyata, yang terbaik untuk Indonesia Raya. Kita bunga-bunga bangsa, selalu memberi nuansa. Kita adalah harapan dan impian masa depan bangsa. Wahai generasi muda, bangkitlah semangat juang kita, seperti ayah dan ibu pada saat merebut kemerdekaan. Tiada banyak bicara, tekad kamu selalu membara dalam mengusir penjajahan negara kita. Kita harus mengisi kemerdekaan yang telah direbut oleh para pendahulu kita. Wahai generasi muda, ini kewajiban kita semua untuk mengisi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Menguatkan semangat kita, teguhkanlah jiwa kita, persatukanlah diri kita selaras dengan Pancasila, satu-satunya ideologi bangsa Indonesia dan dasar negara sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, satu-satunya landasan konstitusional negara kesatuan Republik Indonesia. Hanya satu kali disahkan dan berlaku tetap selamanya sampai akhir zaman. Hati kami, meningkatlah pikiran kami. Tuhan memberkati Indonesia. Tuhan memberkati kita semua dimanapun berada. Damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Bersatu, berdaulat, adil dan makmur Indonesia. Amin. Baik ya, rekan-rekan semua, saudara-saudari yang kami hormati, kami cintai dan kami banggakan dan kami kasihi. Besok Kamis malam, semua ini sudah masuk ke dunia internasional. Jadi makanya sayang kalau di belakang itu nggak bisa difotonya di sini. Jadi semangat itu yang penting. Tanpa semangat kita tidak ada apa-apa. Tanpa Pancasila, negara kesatuan ini akan runtuh. Percayalah, kita akan terpecah-pecah. Jangan mau ayat diadu dengan ayat, kita jadi mayat. Tidak ada kiamat.